Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi, NIM 2018-12-111, kelas 5C Teori Akuntansi. Saya akan mempresentasikan rangka konseptual teori akuntansi. Yang pertama, perkembangan kerangka kerja konseptual. FAC nomor 1 yang menyajikan tujuan dan sasaran akuntansi. FAC nomor 2 yang menjelaskan karakteristik yang membuat informasi akuntansi bermanfaat. FAC nomor 3 yang memberikan definisi dari pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban. FAC nomor 5 yang menetapkan kriteria pengukuran, pengakuan, fundamental, serta pedoman tentang informasi. FAC nomor 6 yang mengganti FAC nomor 3 dan memperluas FAC nomor 3 dengan memasukkan organisasi nirlaba. FAC nomor 7 yang memberikan kerangka kerja bagi pemakai arus kas masa depan yang diharapkan dan nilai sekarang atau present values sebagai dasar pengukuran. Selanjutnya, pengertian kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah suatu konstitusi, suatu sistem koheren dari hubungan antara tujuan dan fundamental yang dapat mendorong standar yang konsisten dan yang menjelaskan sifat, fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Selanjutnya, tujuan dasar kerangka kerja konseptual. Yang pertama, yang nomor 1, yang berguna bagi mereka untuk memiliki pemahaman memadai tentang aktivitas bisnis dan ekonomi untuk membuat keputusan investasi serta kredit. Nomor 2, untuk membantu investor yang ada dan potensial kreditor yang ada dan potensial serta pemakaian lainnya dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Nomor 3, tetap tentang sumber daya ekonomi, klaim terhadap sumber daya tersebut, dan perubahan di dalamnya. Selanjutnya, konsep-konsep kerangka kerja konseptual dibagi menjadi 2, kualitas primer dan sekunder. Dalam kualitas primer dibagi menjadi 5 lagi. Nomor 1, relevansi. Agar relevan untuk informasi akuntansi harus mampu membuat perbedaan dalam suatu keputusan. Yang nomor 2, keandalan. Informasi dianggap andal jika dapat diverifikasi. Netral, disajikan secara tepat, secara bebas dari kesalahan dan biasa atau penyimpangan. Selanjutnya, nomor 3, keberdayaan ujian atau verifiability. Informasi harus dapat diuji kebenarannya. Informasi akuntansi berdasarkan pada keobjektivitasan dan konsensus.
Selanjutnya nomor 4, kenetralan atau neutrality. Informasi akuntansi dimaksud untuk memenuhi tujuan berbagai kelompok pemakai. Selanjutnya nomor 5, kejujuran penyajian. Penyajian yang jujur berarti ada kesesuaian antara fakta dan informasi yang disampaikan. Selanjutnya, kualitas primer dibagi menjadi 2, keberdayabandingan dan konsistensi. Keberdayabandingan, informasi akuntansi akan lebih bermanfaat jika dapat dibandingkan antara suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain dalam suatu informasi, atau perbandingan horizontal atau perbandingan perusahaan yang sama untuk periode yang berbeda, atau perbandingan vertikal. Jadi diperlukan standar atau ukuran tertentu. Yang nomor 2, konsistensi. Suatu entitas dikatakan konsistensi dalam ukuran standar akuntansi apabila mengaplikasikan perlakuan akuntansi atau metode akuntansi yang sesuai untuk kejadian-kejadian serupa dari periode ke periode. Selanjutnya, elemen-elemen laporan keuangan meliputi 10 macam, yaitu aktiva, kewajiban, ekuitas, investasi oleh pemilik, distribusi kepada pemilik, laba komprehensif, pendapatan beban, keuntungan, dan kerugian. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran kerangka kerja konseptual dibagi menjadi 4. Yang pertama, asumsi entitas ekonomi. Akuntansi memandang bahwa perusahaan merupakan unit yang berdiri sendiri dan terpisah dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau pemilik, kreditor, karyawan, dan lain-lain. Kesenambungan. Yang nomor 2, kesenambungan. Sebagai besar, metode akuntansi didasarkan pada asumsi kelangsungan hidup, yaitu perusahaan bisnis akan memiliki umur yang panjang. Pengalaman mengindikasikan bahwa mempunyai banyak mengalami kegagalan bisnis, perusahaan dapat memiliki kelangsungan hidup yang panjang. Yang ketiga, asumsi unit moneter. Akuntansi menunjukkan unit moneter sebagai alat pengukuran suatu objek atau aktiva perusahaan yang menanggapi nilai uang adalah stabil dari waktu ke waktu. Nomor 4, asumsi periodisitas. Cara yang paling akurat untuk mengukur hasil operasi perusahaan adalah dengan mengukur pada saat perusahaan tersebut dilikuidasi. Selanjutnya, peran kerangka konseptual. Kerangka konseptual dari tindak akuntansi bertujuan untuk menyediakan struktur teori akuntansi. Manfaat kerangka konseptual yang pertama, untuk memperluas manajer dalam mengambil keputusan. Nomor 2, bagi manajemen dan auditor untuk meyakinkan bahwa informasi disajikan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dan tujuan kerangka konseptual itu dibagi ada 3.
Yang pertama, berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nomor 2, berguna dalam menilai prospek arus kas. Nomor 3, tentang sumber daya perusahaan, klaim terhadap sumber daya dan perubahan di dalamnya. Sekian dan terima kasih presentasi saya. Apabila ada salah kata atau ucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.